Inilah video yang menghebohkan warganet plus 62. Seorang bocah perempuan melangsungkan pertunangan. Peristiwa tersebut ternyata terjadi di kawasan Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Acara tunangan berlangsung pada 16 April 2024 lalu. Orang tua dari bocah perempuan membenarkan peristiwa tersebut. Anak perempuan dan anak laki-laki yang ditunangkan di bawah umur berusia 7 tahun dan keduanya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kedua orang tua sepakat menjodohkan dan menikahkan mereka saat keduanya tersebut sudah sama-sama lulus kuliah dan sudah memiliki pekerjaan. Jadi punya perjanjian waktu di Saudi, kalau punya anak perempuan mau diambil saya, kalau anak laki ya mau diambil saya, perjanjian itu. Jadi nggak segampang itu langsung kasih tunang langsung nikah, bukan. Saya tuh punya angan-angan juga itu, cita-citanya anak saya ingin jadi ini, ingin jadi apa gitu, biar punya masa depan gitu, biar nggak beban sama orang tua gitu. Baru saya mau nikah kan kalau udah punya masa depan gitu. Acara pertunangan digelar dengan mewah. Pertunangan anak di bawah umur disebut wajar dan sudah menjadi budaya warga Madura, Jawa Timur. Ikatan di usia muda dilakukan agar kekeluargaan tetap utuh. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Rizky Hasan, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. 2 kali letusan besar terjadi sepanjang Sabtu kemarin. Gunung Merapi di perbatasan Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mulai erupsi pada Sabtu pagi. Tinggi kolom abu letusan diperkirakan mencapai 500 hingga 700 meter di atas puncak gunung. Asap letusan Gunung Merapi terlihat hingga kota Padang Panjang dan Koto Baru, Kabupaten Agam. Pos pengamatan gunung api PGA Merapi mencatat erupsi pertama mengakibatkan gempa letusan selama 42 detik. Sementara erupsi kedua mengakibatkan gempa letusan 41 detik. Gunung Merapi masih dinyatakan status siaga level 3. Masyarakat dilarang memasuki wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi kawah Verbik Gunung Merapi. Aktivitas Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali meningkat. Asap putih kecoklatan keluar dari kawah. Sejumlah pengungsi belum mendapatkan bantuan menunggu data dari kelurahan. Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali mengeluarkan kepulan asap putih kecoklatan dari kawah. Asap tebal terlihat dari kejauhan dan sempat mengakibatkan kekhawatiran. Meski tidak menimbulkan gemuruh dan lava pijar, warga di zona merah diharapkan waspada dan tetap berada di pengungsian. Sementara itu, sejumlah warga terdampak letusan Gunung Ruang mendatangi posko bersama di kantor Kapitalo Kampung Apengsala. Warga mengeluhkan belum mendapat bantuan logistik. Selama di pengungsian, mereka hanya mengandalkan bantuan dari donatur dan biaya sendiri. Sementara mereka membutuhkan bahan makanan, obat-obatan, serta perlengkapan bayi dan anak-anak. Orang mau, orang dilayani, lupa orang masih muda, orang tua, bapak dapat saya, orang tua so cacat masih ada. Orangnya ada tegang melihat bapak, makanya orang langsung datang di sini biar terserah mobil apa, orang cuma minta bantuan, bapak ada bayi di rumah, ada orang tua yang cacat, ada orang tua yang selanjut usia, itu makanya orang datang di sini cuma meminta bantuan, no bapak, bantuan. Namun kedatangan mereka tidak membuahkan hasil.
Para pengungsi belum bisa dilayani karena masih menunggu data dari lurah. BPBD Sitaro menyatakan jumlah pengungsi mencapai 2.045 jiwa tersebar di 30-an titik pengungsian. Penyaluran bantuan harus melalui birokrasi, menunggu pendataan dari kelurahan, dan nantinya kelurahan yang mengambil bantuan untuk para pengungsi. Memang sebetulnya secara SOP untuk penetapan data ini kan berangkat dari pemerintah setempat, jadi lurah, kapitalau ataupun camat. Ini mereka yang melakukan identifikasi, inventarisasi semua warga mereka baik yang mengungsi di kampung tetangga ataupun di kecamatan tetangga. Ini mereka yang mengidentifikasi ataupun menginventarisasi. Hingga dari BPBD dan Dinas Sosial ini hanya menerima data dari kapitalau ataupun lurah setempat. Aktivitas Gunung Ruang sudah menurun, namun warga masih dilarang beraktivitas dalam zona merah radius 6 km dari kawah. Status Gunung Ruang masih di level 4 atau awas. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, N-News, melaporkan. Satu lagi lokasi wisata baru di Yogyakarta mengusung konsep pedesaan dengan edukasi dan Secret River Deck. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, usai teridentifikasi 7 jenazah korban kebakaran ruko di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan diserahkan ke pihak keluarga. 3 jenazah asisten rumah tangga dibawa ke kampung halamannya masing-masing. 7 jenazah korban kebakaran ruko di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dibawa pihak keluarga usai teridentifikasi oleh tim forensik Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. 3 jenazah yang merupakan asisten rumah tangga dibawa ke kampung halamannya masing-masing di kawasan Lampung, Bogor, dan Wonogiri untuk dimakamkan. Sementara 4 jenazah lainnya yang merupakan satu keluarga dibawa ke rumah duka di kawasan Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seluruh jenazah korban berhasil teridentifikasi berdasarkan pencocokan data gigi dari antemortem dan postmortem. Meski ketujuh korban menderita luka bakar berat hingga 90% dan derajat 4 luka bakar, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati tidak mengalami kesulitan berarti saat melakukan proses identifikasi. Kini kasus kebakaran ditangani tim kepolisian sektor Mampang. Kebakaran diduga akibat adanya ledakan kompresor di bagian basement ruko. Pemirsa, seorang ibu muda menyiramkan air keras ke seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku tak terima karena diduga dilecehkan saat berboncengan motor dengan korban. Dengan wajah tertunduk menggunakan masker, D, 22 tahun warga Jalan Pakis Usman, Palembang, Sumatera Selatan harus diamankan petugas kepolisian. Pelaku ditangkap usai menyiramkan air keras kepada CD, 43 tahun, seorang pria. Pelaku kesal melihat korban yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya saat di atas motor milik korban. Akibat perbuatannya, korban pun mengalami luka bakar di wajah dan tubuhnya. Spontan dengan adanya ajakan tersebut, kedua belah pihak Ciila memboncengkan saudara Chandra bin Ujang untuk menuju ke rumah daripada Ciila, yang notabene di situ juga ada suami Ciila, rekan daripada Chandra bin Ujang ini. Namun dalam perjalanannya, Ciila mengaku telah mendapatkan satu perlakuan yang kurang senonoh pada saat memboncengkan saudara Chandra bin Ujang. Usai beraksi, pelaku terancam minimal 3 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, sejumlah pihak mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan atau amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi, termasuk sejumlah aktivis demokrasi. Melalui sahabat pengadilan, MK diharapkan bisa mengambil keputusan yang adil dalam menjaga demokrasi dan agenda-agenda reformasi.
Menjelang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, sejumlah pihak termasuk aktivis demokrasi mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Amicus curiae diajukan oleh para aktivis demokrasi agar MK melakukan pemilihan ulang karena ditengarai pemilu 2024 banyak terjadi kecurangan. Mengembangkan rezim otoritarianisme Orde Baru, tentu kami ingin menjaga ya agenda-agenda reformasi. Yang kita ketahui selama ini, agenda reformasi yang paling sulit ditegakkan sejauh ini adalah memang supremasi hukum. Oleh karena itu, kami harus menjadi sahabat pengadilan. Melalui sahabat pengadilan ini, Mahkamah Konstitusi diharapkan bisa mengambil keputusan yang adil dalam menjaga demokrasi dan agenda-agenda reformasi. Dari Jakarta, Faisal dan Tris melaporkan. Pemirsa, 2 ekor anak singa Afrika koleksi Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur berulang tahun. Tak kalah meriah, ulang tahun Dona dan Bima, kedua anak singa, dirayakan dengan kue tart, balon warna-warni, serta kejutan makanan daging segar. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Ada pesta ulang tahun di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Ini bukan pesta ulang tahun pengunjung ataupun petugas kebun binatang. Kemeriahan ini merayakan ulang tahun pertama 2 anak singa Afrika koleksi kebun binatang ini. Dona dan Bima, nama kedua anak singa tersebut, lahir 20 April 2023, hasil pengembangbiakan 2 indukan singa Afrika bernama Upin dan Seruni. Ulang tahun anak singa berkelamin jantan dan betina itu diramaikan dengan tiup lilin kue tar, potong kue, serta bagi-bagi kue dan hadiah kepada pengunjung. Kedua anak singa juga mendapatkan hadiah makanan daging segar yang diberikan sang pawang di dalam kandang. Seru banget, singanya itu ramah. Namanya Bima sama Dona. Ini dapat door prize karena tadi maju buat ngucapin selamat ulang tahun. Hewannya di sini banyak banget, sama kakaknya itu ramah. Jadi seru. Ya ini tadi datang ya mau lihat ulang tahunnya singa ini tadi. Ya sering juga ke sini. Kan satuannya juga beragam. Bisa kasih makan juga tadi, kasih makan rusa. Terus lihat monyet gitu. Koleksi singa Afrika di Kebun Binatang Surabaya kini berjumlah 6 ekor, 3 ekor jantan dan 3 ekor betina. Untuk menambah ragam koleksi, dalam waktu dekat, Kebun Binatang Surabaya berencana mendatangkan sejumlah satwa baru, di antaranya kapibara, singa putih, dan harimau putih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata di Yogyakarta seolah tiada habisnya. Satu lagi lokasi wisata baru ditawarkan, mengusung konsep pedesaan dengan edukasi dan Secret River Deck. Kita ikuti liputannya berikut ini. Suasana hijau dan asri menyambut kedatangan wisatawan di sebuah lokasi wisata Kelurahan Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta. Lokasi wisata dengan nuansa pedesaan ini menawarkan berbagai pengalaman menarik untuk seluruh anggota keluarga. Mulai dari mini farm, little zoo, terapi ikan, juga Secret River Deck dengan nuansa gemericik air sungai. Anak-anak juga dapat menaiki kuda poni berkeliling kawasan wisata ini. Satu lagi keunikannya, wisatawan juga bisa berkeliling area persawahan dengan nuansa tempo dulu, menaiki gerobak sapi. Sensasi yang sulit ditemui di lokasi wisata lain. Ini cocok banget buat anak-anak gitu ya, soalnya banyak hewan-hewannya kayak bisa ngajarin ke anak-anaknya juga gitu. Jadi di situ yang paling menarik sih buat kita. Kita ke family edu trip sih. Jadi bisa untuk satu keluarga, terus orang tuanya bisa sambil ngopi, makan siang, anak-anaknya bisa belajar. Dengan beragam keunikan, wisata alam dan edukasi ini menarik perhatian wisatawan dari berbagai kota. Di tengah keindahan alam dan udara segar persawahan, pengunjung juga dapat menikmati kuliner khas Yogyakarta. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Akhir pekan ini kami mengajak Anda pemirsa melihat pesona air terjun Putrajaya di Pulau Simelu, Aceh. Selain menyuguhkan pemandangan asri dan udara nan sejuk, menariknya air terjun di tempat ini masih sangat jernih. Ini dia liputannya untuk Anda.
Air terjun Putrajaya di Pulau Simeulue, Aceh ini begitu mempesona. Dengan ketinggian 30 meter, wisata air terjun yang berada di Desa Putrajaya ini menjadi salah satu spot wisata favorit warga untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Selain menjadi satu-satunya destinasi wisata curug di kabupaten setempat, menariknya tempat ini selain memiliki air yang jernih dan udara segar, juga menyuguhkan pemandangan alam karena diapit perbukitan dan bebatuan. Tanya itu, pengunjung juga bisa bermain air sekaligus mandi di kolam air terjun. Berada di dekat ruas jalan lingkar Pulau Simeulue, tempat wisata ini ramai dikunjungi wisatawan. Seorang pengunjung mengaku takjub dengan keindahan air terjun ini. Namun dirinya berharap agar wisata air terjun ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat. Penataan yang belum tersentuh oleh pihak terkait, terutama dari fasilitas maupun dari segi kebersihannya, sehingga diharapkan ke depan dengan jarak yang mungkin tidak terlalu jauh dari kota, diharapkan ke depan wisata air terjun ini bisa berkembang lebih baik lagi. Untuk menuju ke lokasi air terjun ini hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari Sinabung, ibu kota Kabupaten Simeulue. Nah, bagi Anda yang berencana nih menghabiskan waktu berlibur ke Tanah Rencong, tempat ini bisa menjadi pilihan. Dari Kabupaten Simeulue, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda penikmat seafood? Tak perlu ke restoran untuk mencicipi lezatnya kuliner yang satu ini. Anda bisa mengolahnya sendiri di rumah. Istimewanya, sajian kepiting ini diracik dengan saus jahe yang menggugah selera. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Siapa yang tak tergoda dengan sajian yang satu ini? Ya, olahan kepiting jahe kreasi kuliner salah satu rumah makan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini begitu menggugah selera. Diracik dengan beragam rempah khas, keistimewaan kepiting jahe ini diolah dengan bahan segar seperti bawang putih, jahe, margarin, daun bawang, bawang bombay, cabai merah, telur, garam, dan penyedap. Untuk membuat kepiting jahe ini pun cukup mudah. Pertama, kepiting yang telah dibersihkan direbus terlebih dulu. Kemudian, siapkan bumbu halus seperti bawang dan jahe. Lalu belah kepiting menjadi 2 bagian agar bumbu mudah meresap ke daging kepiting. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan dan tambahkan bawang bombay, penyedap rasa, garam, dan telur. Kemudian aduk-aduk kepiting bersama bumbu yang ditumis. Setelah matang, kepiting jahe pun siap dihidangkan. Aroma jahe yang begitu khas dengan cita rasa nan lezat dijamin membuat penikmat kepiting ketagihan. Jadi kepiting saus jahe ini rasanya nendang banget. Jadi jahenya itu autentik banget dan rasanya kayak creamy-nya itu dapet banget, pedesnya juga dapet, pas dan cocok banget buat di lidah kita. Gimana, Anda tertarik mencoba meracik olahan kepiting jahe di rumah? Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, di sisa masa jabatan di Kabinet Indonesia Maju, Menparekraf Sandiaga Uno bersama Wamenparekraf Angela Tanusudibyo bertekad untuk membawa pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Tekad tersebut disampaikan keduanya pada acara Halal Bihalal Kemenparekraf 1445 Hijriah di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Kemenparekraf menggelar Halal Bihalal dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 2024 di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Halal Bihalal dihadiri langsung Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif. Halal Bihalal bertajuk Sucikan Hati, Kuatkan Silaturahim untuk meningkatkan prestasi ini menjadi momen Sandiaga dan Angela di akhir sisa masa jabatan untuk mewujudkan kebangkitan sektor parekraf dengan meningkatkan sinergi antara pegawai. Jadi ada 5 bulan sampai 7 bulan lagi kita meningkatkan kinerja dan melakukan beberapa langkah-langkah strategi untuk agar pariwisata ini bisa mencapai angka yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat kita.
silaturahmi dan tentunya kita berharap semakin erat ya kita kekeluargaan di Kemenparekraf, dan semoga ini beberapa bulan ke depan, waktu yang singkat Mas, kita berdua dan tentunya dengan kawan-kawan di Kemenparekraf. Tadi kita bisik-bisik gimana dengan kondisi global yang semakin tidak menentu ini, kita tetap bisa on target dan kembali seperti sebelum pandemi. Dalam kesempatan ini, Kemenparekraf juga terus mengupayakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali lebih merata dan tidak terfokus di satu lokasi dengan mengoptimalkan komunikasi, sosialisasi, serta infrastruktur, aksesibilitas, dan atraksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski di akhir masa libur Lebaran, namun sejumlah objek wisata di Kabupaten Kebumen masih ramai pengunjung. Libur Lebaran juga dimanfaatkan warga lokal dan wisatawan dengan menonton tradisi pacuan kuda di Pantai Ambal. Pemandangan yang menakjubkan dengan berlatar bukit hijau dan Samudra Hindia menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang mendatangi objek wisata Segara View yang berada di jalur pantai selatan Kebumen, Jawa Tengah. Para pengunjung bisa menikmati pemandangan dari ketinggian melalui sebuah jembatan kaca. Selain itu ada juga sarana pendidikan bagi anak-anak dan yang lainnya sehingga pengunjung tak merasa bosan. Selama libur Lebaran jumlah pengunjung melebihi target. Di sini bisa melihat pertama pegunungan. Yang kedua kita bisa melihat persawahan dari atas, juga lewat sungai, ada sungai Telomoyo, kemudian juga kita bisa melihat wisata lainnya yaitu wisata Pantai Sukuk, bisa dilihat dari atas ini dan juga alamnya yang indah. Dengan target Rp20.000, pihak pengelola juga menyediakan shuttle gratis. Sini, Mbak. Karena bagus sih ya, karena viral di TikTok juga. Datang dari Purbalingga berangkat jam berapa, Mbak? Dari jam 8 tadi. 8. Berarti di sini udah lama ya, Mbak? Masih dari Kebumen, Jawa Tengah, tradisi pacuan kuda di Pantai Ambal tak hanya menarik perhatian bagi warga lokal namun juga para wisatawan saat musim libur Lebaran. Selain bisa menyaksikan pacuan kuda, bagi warga lokal acara ini juga bisa dimanfaatkan untuk ajang bersilaturahmi. Seiring berjalannya waktu, tradisi pacuan kuda ini bisa ditingkatkan menjadi kompetisi bertaraf nasional bahkan internasional. Kita sangat senang dengan acara yang sudah tahunan pacuan kuda Ambal ini, dan tahun ini kita partisipasi untuk mendukung dari piala sampai ada pembinaan bagi yang juara. Acara yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah ini mempertandingkan 17 kelas. Buat pacuan kuda Ambal Kebumen ini untuk tahun-tahun berikutnya kita tambah ramai buat tingkat nasional. Hadiah pemenang diberikan langsung oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo melaporkan. Nah, pemirsa, usai berwisata, kami ajak Anda menikmati sajian sate ayam Ambal Haji Tino di jalur selatan, tepatnya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang selalu ramai oleh pengunjung. Tak tanggung-tanggung pemirsa, sate ambal bisa ludes terjual hingga 30.000 tusuk per hari. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Sate ayam memang menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang memiliki cita rasa istimewa. Tapi bukan sekedar sate biasa. Ya, sate ayam Ambal Haji Tony yang berlokasi di jalur selatan, tepatnya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, di depan pintu masuk Pantai Meliwis ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Keistimewaan sate ayam di tempat ini menyajikan sajian sate ambal. Jika biasanya sate disajikan dengan bumbu kacang atau bumbu kecap, uniknya sate ambal di sini disajikan dengan bumbu khas sambal tempe yang diracik dengan rempah khas tradisional. Para pelanggan yang datang pun bukan hanya dari wisatawan domestik, namun juga mancanegara seperti Malaysia. Gimana rasanya, Mbak? Enak, manis, kena selera. Ada Ya, beda. bedanya di mana? Bedanya di rasa.
Pokoknya enak. Makanya saya mantep bolak-balik ke sini terus. Kalau setiap melintas ke Jogja Bekasi selalu lewat sini? Pasti ke sini. Iya, pasti mampir. Untuk bisa mencoba sajian sate ambal, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp50.000 per porsi. Tak tanggung-tanggung, sate ambal di sini bisa laku terjual hingga 10.000 tusuk untuk hari biasa dan 30.000 tusuk di musim liburan. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. 4 atlet biliar putri Indonesia mengikuti ajang SCBS Asian Nine Ball Ladies and Girls U17 Championship yang digelar di Riyadh, Arab Saudi. Didukung penuh oleh PB Popsi, keempat pembiliar akan bersaing dengan 32 peserta lainnya dari sejumlah negara di Asia. Empat atlet biliar Indonesia yang berangkat ke Riyadh, Arab Saudi adalah Silviana Lu, Emilia Putri, Anita Kanjaya, dan Noni Kristianti. Keempatnya akan berlaga membawa nama Indonesia dalam ACBS Asian Nine Ball Ladies and Girls U17 Championship. Digelar pada 21 hingga 25 April 2024, kejuaraan ini diinisiasi oleh Asian Confederation of Billiard Sports dan akan diikuti 32 peserta dari sejumlah negara Asia. Kita berempat punya persiapan masing-masing gitu. Kalau dari saya sendiri sih, maksudnya ya persiapan sejauh ini cukup baik. Persiapan sih tentu ada ya, karena kan kita harus hitung nih di sana juga dari segi cuaca, terus sistem pertandingan, terus dari persiapan kita sendiri pun kita udah pelajari juga nih sistem pertandingannya seperti apa. Silviana Lu berharap dengan dukungan yang diberikan PB Popsi dapat memotivasi atlet-atlet muda Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal sindonews.com. Dan kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Saya Rizky Hasan. Selamat berakhir pekan, tetap semangat dan sampai jumpa.